Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilman Muladi akan memaparkan materi saya yang berjudul Karakteristik Matahari dan Gerak Semu Matahari. Matahari adalah gas bola panas raksasa berbentuk dari gas hidrogen sebesar 74% dan 25% gas helium yang terisolasi. Matahari memiliki diameter sekitar 1.400.000 km, usianya sekitar 4,600 miliar tahun, dan suhu permukaannya 5.778 kilo. Matahari merupakan bintang terdekat dengan bumi. Matahari menjadi pusat dari tata surya dan cahayanya berwarna putih. Planet, satelit, asteroid, komet, dan benda angkasa lainnya berevolusi atau beredar mengelilingi matahari. Nah, apa sih karakteristik dari matahari? Yang pertama, matahari berbentuk bola yang berpijar dengan senyawa penyusun utama berupa gas hidrogen 74% dan helium 25% terionisasi. Senyawa penyusun lainnya terdiri dari besi, nikel, silikon, sulfur, magnesium, karbon, neon, kalsium, dan kromium. Cahaya matahari berasal dari hasil reaksi fusi hidrogen menjadi helium. Kedua, matahari menghasilkan cahayanya sendiri dari reaksi fusi hidrogen yang menjadi helium. Ketiga, matahari memiliki diameter sekitar 1.400.000 km, setara dengan 800.065 mil. Suhu permukaannya 5,778 K. Berdasarkan penelitian, matahari sekarang berusia sekitar 4,600 miliar tahun. Masa matahari diperkirakan sekitar 1989 E30 kg. Gaya gravitasi matahari sekitar 28 kali gravitasi bumi. Matahari memiliki massa sekitar 300.000, 33.400 kali massa bumi. Matahari merupakan bintang yang terdekat dengan bumi, yaitu berjarak 150 juta kilometer. Salah satu benda langit yang fungsinya begitu penting sebagai sumber kehidupan di bumi adalah matahari. Matahari adalah sumber energi cahaya terbesar bagi bumi, yang jika tanpanya bumi akan diliputi kegelapan dan kebukuan yang tidak memungkinkan untuk adanya kehidupan. Alam sudah mengatur sedemikian rupa agar radiasi matahari sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Begitu banyak peristiwa alam yang terjadi di bumi karena pengaruh matahari. Bahkan di dalam Al-Quran terdapat salah satu surat khusus atas nama matahari, yaitu surat Asy-Syams, di mana pada awal surat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan matahari sebagai sumpahnya. Abdullah berpendapat bahwa suatu hal apabila itu berkaitan dengan sumpah Allah, artinya hal tersebut termasuk ke dalam perkara yang tidak biasa. Ada suatu anugerah yang luar biasa di baliknya, suatu kemaslahatan umat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasamsi wadduhaha wal qamari iza talaha wan nahari iza jallaha wal laili iza yahsaha, yang artinya, demi matahari dan sinarnya pada pagi hari, demi bulan apabila mengiringinya, demi siang apabila menampakkannya, demi malam apabila menutupinya atau gelap gulita. Quran Surah Asy-Syams ayat 1-4. Ketika membicarakan matahari, Al-Quran mendeskripsikannya sebagai hiraj atau pelita. Sesuatu tidak dinamakan hiraj atau pelita kecuali apabila ia memiliki panas dan bisa menyinari. Dua sifat ini sesuai dengan matahari yang bisa memancarkan panas dan cahaya ke bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surah An-Naba ayat ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna sirajan wahhaja, yang artinya, dan kami jadikan pelita yang amat terang benderang, yaitu matahari. Syahid Qutb menafsirkan ayat tersebut, yaitu matahari yang bersinar terang benderang dengan menimbulkan rasa panas untuk hidupnya bumi serta makhluk-makhluk hidup di atasnya. Matahari juga berpengaruh dalam terbentuknya awan yang membawa uap air dari lautan luas di bumi
serta menaikkannya ke lapisan-lapisan udara yang sangat tinggi. Berikutnya kita akan memasuki materi selanjutnya, yaitu gerak semu matahari. Gerak semu matahari itu ada dua, yaitu gerak semu harian matahari dan gerak semu tahunan matahari. Gerak semu harian matahari adalah fenomena bergeraknya benda-benda langit termasuk matahari dan bintang-bintang dari timur ke barat saat tampak dari bumi. Contohnya adalah matahari yang terbit dari timur di pagi hari lalu tampak bergerak ke barat hingga terbenam saat fajar. Benda-benda langit tersebut tampak bergerak akibat rotasi bumi atau berputarnya bumi pada porosnya. Sedangkan gerak semu tahunan matahari adalah perpindahan matahari ke selatan dan utara bumi dalam periode 1 tahun. Namun, senada dengan gerak semu harian, gerakan ini juga sebenarnya merupakan gerakan yang semu, karena yang sebenarnya bergerak adalah bumi, bukan matahari. Berbeda dengan gerak semu harian, gerak semu tahunan disebabkan oleh pergerakan bumi mengitari matahari atau mengorbit. Gerak semu tahunan ini juga dipengaruhi oleh sumbu rotasi bumi yang tidak lurus tetapi miring. Saya akan menjelaskan sedikit lebih rinci lagi mengenai gerak semu matahari. 1. Gerak semu harian matahari. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, gerak semu matahari disebabkan oleh rotasi bumi pada porosnya. Karena kita berada di bumi, maka kita ikut bergerak seiring dengan rotasi bumi. Oleh karena itu, kita tidak akan merasakan gerakan bumi. Fenomena yang disebut sebagai gerakan semu inilah yang terjadi pada bumi dan matahari dalam gerak semu harian matahari. Bumi yang bergerak, namun karena kita berada di bumi, kita tidak menyadari gerakan tersebut. Matahari yang diam malah terkesan seperti bergerak. Untuk menyelesaikan satu rotasi penuh, bumi memerlukan waktu sekitar 23 jam dan 56 menit. Oleh karena itu, satu rotasi bumi menunjukkan satu kali siklus siang dan malam atau satu hari. Satu hari ini terbagi menjadi 12 jam, di mana kita membelakangi matahari selama 12 jam dan di mana kita menghadap matahari juga 12 jam. Dampak gerak semu harian matahari ini ada beberapa. Secara umum, gerak semu harian matahari menyebabkan terbit dan tenggelamnya matahari serta terjadinya siang dan malam. Selain itu, gerak semu harian matahari juga dapat menyebabkan terjadinya perbedaan waktu antar wilayah sehingga harus dibentuk zona-zona waktu. Dampak yang pertama itu terbit dan tenggelamnya matahari. Gerak semu matahari menyebabkan terjadinya gerakan matahari yang terbit di timur dan tenggelam di barat. Hal ini terjadi karena bumi berotasi ke arah timur sehingga semua benda langit muncul terlebih dahulu di ufuk timur. Yang kedua, terjadinya siang dan malam. Senada dengan terbit dan tenggelamnya matahari, siang dan malam juga merupakan dampak langsung dari adanya gerak semu matahari. Ketika bumi berotasi, tentu saja bagian bumi akan terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian yang menghadap ke matahari dan bagian yang tidak menghadap ke matahari. Yang ketiga, perbedaan waktu antar wilayah. Gerak semu harian matahari juga menyebabkan terjadinya perbedaan waktu antar wilayah. Hal ini terjadi karena saat di mana suatu lokasi mendapatkan paparan sinar matahari tidak sama dibandingkan dengan daerah lain. Durasi paparannya dipengaruhi oleh lintang, sedangkan lebih dulu atau lebih belakangnya dipengaruhi oleh lokasi bujurnya. Semakin ke timur, maka akan semakin dulu terpapar oleh sinar matahari. 2. Gerak semu tahunan matahari. Seperti yang sudah dijelaskan, terdapat dua faktor yang mempengaruhi gerak semu tahunan matahari, yaitu sumbu rotasi bumi yang miring dan orbit bumi yang mengelilingi matahari. Jadi teman-teman, seperti yang sudah kita ketahui, bumi bergerak mengelilingi matahari. Ini adalah bagian dari sistem tata surya kita yang alami. Nah, dalam gerakan yang mengelilingi matahari ini, seharusnya bumi tidak memiliki gerak semu tahunan matahari, kan? Karena jika sumbu rotasinya lurus, maka seharusnya tidak ada saat-saat di mana matahari lebih dekat ke selatan atau utara. Tapi ternyata sumbu rotasi bumi memiliki kemiringan 23,5 derajat. Hal ini disebabkan terjadinya perubahan seiring
dengan mengorbitnya bumi mengitari matahari. Terkadang kutub selatanlah yang condong ke arah matahari. Terkadang justru kutub utara bumi yang condong menghadap matahari. Dapat dilihat pada ilustrasi di samping bahwa sumbu rotasi bumi yang miring menyebabkan terjadinya perbedaan sisi bumi yang dekat dengan matahari seiring dengan berputarnya bumi mengelilingi matahari. Pada bulan Desember, bagian utara bumi lebih jauh dari matahari, sedangkan pada bulan Juni, bagian utara bumi lebih dekat dengan matahari. Hal yang sebaliknya terjadi pada bagian selatan bumi. Ada beberapa dampak gerak semu tahunan dari matahari. Yang pertama, terjadinya perbedaan musim. Perbedaan jarak antar bagian bumi utara dan selatan dengan matahari menjadi salah satu penyebab terjadinya perbedaan musim di seluruh dunia. Yang kedua, terciptanya angin muson. Perbedaan suhu yang cukup tinggi antara belahan bumi bagian utara dengan belahan bumi bagian selatan menyebabkan terjadinya pergerakan angin dari kedua bagian bumi tersebut. Angin ini kerap disebut sebagai angin muson. Angin yang menjadi penentu musim di Afrika, India, dan Asia Tenggara. Perbedaan suhu ini tentu saja disebabkan oleh pemanasan bumi yang tidak merata oleh matahari. Pemanasan yang tidak merata ini disebabkan oleh posisi matahari yang berubah-ubah seiring dengan gerak semu matahari. Ketiga, terjadinya equinox. Nama equinox berasal dari kata equus yang artinya sama dan nox yang artinya malam. Saat terjadi equinox, panjang siang dan malam akan hampir sama persis karena tidak ada sudut kemiringan yang menyebabkan perbedaan durasi yang siang dan malam. Ketika terjadi equinox, umumnya suhu udara di Khatulistiwa sangat panas karena matahari langsung berada di atasnya. Menurut BMKG, hal ini dapat berkontribusi pada hawa panas atau heat wave serta cuaca ekstrem lainnya yang kerap terjadi. Adapun ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang gerak semu matahari ini telah lama menyinggungnya dalam surah Yasin ayat 38-40 yang artinya matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tanda yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing berada pada garisnya. Demikianlah hasil pemaparan materi saya mengenai karakteristik matahari dan gerak semu matahari. Semoga bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.